Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat sahabatku semua. Semoga kita semua sehat selalu. Oke, kali ini saya akan share tentang E4 peternakan ya sobatku ya. Mungkin di kalangan peternak E4 ini sudah tidak asing lagi ya sobatku ya, kalangan peternak. Tapi mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu tentang E4 ini, makanya saya akan sharing bagaimana cara penggunaan dan juga manfaatnya E4 ini buat peternakan ya. Khususnya ini saya gunakan untuk ternak ayam kita ya. Untuk E4 sendiri ini banyak ya sobatku ya, ada yang warna coklat, ada yang warna kuning, dan ada yang warna pink ya. Ini saya tidak promosi ya, ini saya murni saya pakai ini karena saya biasanya menggunakan ini untuk ternak saya yang warna coklat ini untuk peternakan, dan yang ini biasanya saya gunakan untuk perikanan, untuk tambak udang saya, dan yang ini biasanya saya gunakan untuk di sawah ya, di tanaman saya. Jadi teman-teman yang mau menggunakan E4 ini jangan sampai salah pilih ya. Untuk peternakan itu yang warnanya coklat ini ya. Dan untuk penggunaan E4 ini sobatku ya, lebih maksimalnya lagi sobat-sobat bisa menambahkan ini ya, seperti ini gula tetes atau molase. Tadi ini nanti untuk menghidupkan, mengaktifkan bakteri-bakteri yang ada di E4 ini. Karena E4 ini adalah mikroorganisme ya, jadi di dalamnya itu bakteri-bakteri baik. Jadi nanti supaya bakteri ini bisa membelah diri menjadi banyak, menjadi aktif ya, dengan dikasih gula tetes ini ya atau molase. Ini fungsinya untuk sebagai energi bagi E4 ini ya. E4 sendiri ini manfaatnya banyak banget ya sobatku ya. Sebelum kita lanjut ke manfaat E4 ini dan cara penggunaannya, saya mohon buat teman-temanku semua yang belum subscribe channel saya, mohon subscribe dulu channel saya supaya channel saya bisa berkembang. Dan saya doakan buat teman-temanku semua, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, jadi E4 ini singkatan dari mikroorganisme 4 ya sobat. Di dalam E4 ini terdapat mikroorganisme atau bakteri, yaitu Lactobacillus casei, Saccharomyces, dan Rhodopseudomonas. E4 ini bisa digunakan sebagai probiotik ya sobat. Dengan cara mengaktifkan E4 ini dengan molase ya atau gula tetes. Kalau tidak ada ya sobat-sobat bisa menggunakan gula merah atau gula putih. E4 ini tidak hanya digunakan untuk ternak ayam ya sobatku ya. E4 ini bisa juga dipakai untuk hewan ternak lainnya seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lainnya. Untuk kegunaan E4 sendiri atau manfaat dari E4 ini yaitu yang pertama, menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak ya. Karena di dalam E4 ini mengandung bakteri-bakteri baik, jadi nantinya akan membuat pencernaan ayam itu menjadi baik ya sobat, sehingga bisa memperbaiki pencernaan ayam itu sendiri, sehingga bisa memperbaiki kesehatan ayam kita ya. Yang kedua manfaatnya yaitu memperbaiki kesehatan ternak kita. Karena proses pencernaan ayam itu bagus, jadi otomatis kesehatan ayam kita juga akan baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu daging ternak. Kalau ayam-ayam kita sehat, otomatis tentunya ini bisa mutu dagingnya juga akan bagus ya sobat. Dan yang keempat, menurunkan kadar gas amoniak pada kotoran ayam, karena proses pencernaannya itu lebih maksimal ya sobat. Untuk mencerna protein yang ada di dalam makanan itu lebih maksimal, jadi nanti kotorannya itu benar-benar dicerna oleh bakteri-bakteri E4 ini.
sehingga kotoran ayam ini tidak bau. Yang kelima ini mengurangi stres atau ketegangan ternak, karena ayam-ayam kita sehat dan juga bau amonia itu tidak ada ya, jadi sehingga ayam kita tidak gampang stres. Yang keenam, mencegah bau tidak sedap pada kandang dan kotoran ternak. Ini seperti yang nomor 4 tadi ya sobatku ya, karena proses pencernaan itu lebih maksimal, akhirnya kadar amonia itu semakin turun, jadi bau pada kotoran itu tidak menyengat ya. Yang ketujuh ini mengurangi jumlah lalat. Saya biasa treatment alas kandang saya juga menggunakan EM4 ini ya sobatku ya, jadi sama sekali tidak bau di kandang saya ini, karena tiap minggu saya semprot pakai EM4 ini, saya fermentasi dulu. Dan yang ketujuh, mengurangi jumlah lalat dan serangga ternak, karena kandang kita bersih, di lalat-lalat pun tidak akan masuk ke kandang. Untuk penggunaannya sendiri ini sangat penting ya sobatku ya, jangan sampai nanti dosisnya terlalu banyak dan dosisnya kurang ya. Dulu pengalaman saya waktu awal-awal juga gitu, saya masih belum paham, jadi dosisnya terlalu banyak saya buat itu, dengan harapan saya berharap lebih baik, tapi ternyata malah tidak ya sobat, karena dosisnya itu berlebihan. Jadi di sini ada aturannya. Yang pertama itu untuk air minum ternak, yaitu larutkan EM4 ini untuk peternakan ke dalam air 1 cc untuk 1 liter air ya. Larutan ini kemudian dicampur ke dalam air minum ternak, dapat diberikan setiap hari. 1 cc ini maksudnya 1 cc untuk 1 liter, ini maksudnya 1 cc ini 1 ml ya sobatku ya. Yang kedua, untuk pakan ternak ya, caranya larutkan EM4 ini ke dalam air 1 cc dibanding 1 liter air ya, dan kemudian larutan ini disemprotkan ke dalam pakan ternak ya, dan selanjutnya diberikan pada ternak. Yang ketiga, mencegah bau pada kotoran atau kandang ternak kita ya. Caranya larutkan EM4 dan molase ke dalam air 1:1 dibanding 100, kemudian disimpan dalam tempat yang tertutup rapat selama 1 atau 2 hari ya sobat. Ini difermentasi dulu, jadi biar bakteri-bakteri itu aktif ya, karena bakteri-bakteri itu belum aktif ya sobat, jadi harus diaktifkan dulu, difermentasi menggunakan molase atau tetes tebu. Kalau nggak ada juga teman-teman pakai gula merah atau gula putih, dan teman-teman langsung semprotkan ke kandang ya, ke bagian dinding atau alas kandang, dan pada badan ayam pun nggak apa-apa ya sobatku ya, tidak ada efek samping kepada ayam kita ya. Dengan dosisnya 1:10 cc, larutan ke dalam 1 liter air. Jadi untuk dosis EM4 ini teman-teman harus perhatikan ya, karena jangan sampai kelebihan dan juga jangan sampai kekurangan yang nantinya akan membuat EM4 ini kita gunakan tidak maksimal ya sobat. Jadi kita jangan sampailah nanti buang-buang waktu karena kita melakukan sesuatu hal yang tidak maksimal. Oke, itu penjelasan saya tentang EM4. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat teman-temanku semuanya untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.